Sekali lagi shalom. Sepertinya kita dingin ya pagi hari ini. Kayaknya AC-nya jangan terlalu full ya, karena dingin banget. Shalom juga yang di Zoom. Kita percaya bahwa kita datang di tempat ini, kita penuh dengan sukacita ya. Amin ya. Katakan dulu kiri kanannya, biarlah sukacita surga menyertai kita di pagi hari ini. Oke. Ya. Oke Bapak Ibu, saya mengundang Bapak Ibu bangkit berdiri. Oke, mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur di pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami bersyukur atas anugerah-Mu Tuhan, atas kebaikan-Mu Tuhan dalam kehidupan kami Bapak, di dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan dengan cuaca hujan Tuhan. Kami bersyukur karena penyertaan Tuhan sempurna dalam kehidupan kami, hingga kami boleh ada di tempat ini Tuhan. Kami datang di sini Tuhan, kami memasuki gerbang-Mu Tuhan di dalam nama Yesus dengan hati yang penuh pujian dan sukacita Tuhan. Biarlah itu terpancar dari kehidupan kami, dari hati kami Tuhan yang paling dalam Tuhan, untuk memuji dan memuliakan Engkau Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Berdaulat atas setiap kami Bapa di dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah kami memiliki hati yang terbuka di hadapan Engkau Tuhan. Roh-Mu bekerja di tengah-tengah kami Tuhan. Roh-Mu bekerja senantiasa di tengah-tengah kami Bapa di dalam nama Yesus, supaya kami memiliki antusias yang lebih dalam dengan Engkau. Lewat pujian dan penyembahan kami Tuhan, kami mau naikkan syukur kepada Engkau Tuhan di dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami siap memberi yang terbaik bagi Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Oke Bapak Ibu, siap memuji Tuhan ya. Berikan yang terbaik bagi Tuhan, supaya di tempat ini semakin panas, semakin terbakar kita ya. Amin. Ya, oke. Haleluya Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baiknya dengan nyanyian
Terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan atas kebaikan-Mu, atas kasih setia-Mu, bahkan penyertaan-Mu Tuhan dalam hari-hari kami Tuhan. Ketika kami berpergian dari rumah kami, di mana saja kami ada di tempat-tempat kami bekerja Tuhan, penyertaan Tuhan sungguh sempurna dalam kehidupan kami Tuhan. Betapa kami merasakan kasih-Mu, anugerah-Mu Tuhan, yang melimpah Tuhan dalam hidup kami Tuhan. Sekalipun kami ada di dalam pencobaan-pencobaan Tuhan, tapi di situ Tuhan hadir bersama-sama dengan kami Tuhan. Anugerah-Mu senantiasa Tuhan melingkupi kehidupan kami. Sungguh kami merasakan hal itu dalam hidup kami Tuhan. Oh haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Sungguh kami bersyukur Tuhan. Oh Tuhan, penyertaan-Mu yang sempurna di setiap hidup kami Tuhan.
kesetiaan-Mu Tuhan, kasih-Mu lebih dari santri yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu. Kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Kasih-Mu, amin Tuhan, lebih dari Tuhan yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu. Haleluya Tuhan, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan. Katakan dengan iman, kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari, amin, yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu, yes Tuhan, lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas sekali lagi kasih-Mu, kasih-Mu lebih dari mentari yang tak pernah berhenti, memancarkan sinarnya cinta-Mu, yes, lebih dari samudra, tenggelamku di dalam kesetiaan-Mu Tuhan. Terima kasih atas cinta-Mu.
Tuhan, kasih sayang yang luar biasa. Oh Bang, apa? Terima kasih Ibu. Terima kasih. Orang bersikap. Uro bersikap. Makasih. Kau baik, sangat baik. Makasih Tuh kasihku. Makasih. Makasih. Mari setiap kita datang pada Tuhan, renungkan kasih Yesus dalam setiap hidup kita. Sungguh tak terukur kasihnya, tak terselami betapa dalamnya. Makasih Allah. I love you Jesus. Kita naikkan pujian ini lagi. Kasih-Mu, kasih-Mu. terbakar dalam cinta-Mu. Terus kami untuk mengasihi Kau. Karena kasih-Mu begitu luar biasa. Yesusku, kasih-Mu luar biasa. Makasih Tuhan. Makasih Yesusku. Biarlah terus kami boleh menikmati kasih-Mu. Kami terus mengalami, melihat Engkau terus pribadi-Mu, Yesusku yang sungguh luar biasa. Makasih Bapa, sebentar kami ingin mendengar firman-Mu. Urapi saya, pakai saya untuk menyampaikan perkataan-Mu. Engkau sangat mengenal saya nggak bisa tanpa Engkau. Roh Kudus, saya perlu pertolongan-Mu untuk saya menyampaikan kebenaran firman Allah pagi hari ini. Ini saya Roh Kudus. Saya rindu perkataan-Mu, tuntunan-Mu, pengajaran-Mu di tengah-tengah kami semua. Makasih Roh Kudus, makasih Yesusku, Bapak kami yang baik. Cuaca hujan, tapi kami bersyukur karena penyertaan yang sempurna. Kami boleh terus ada tiba di tempat ini. Kami bersyukur sekali
Biarlah kami datang, boleh menikmati kebenaran firman-Mu. Kami hadir, kami tidak pulang dengan hampa, tapi kami boleh memiliki kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami. Makasih, dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Puji Tuhan, silakan duduk. Salam semuanya. Cuaca semangat. Cuaca dingin. Bergairah? Semangat? Gimana? Api itu masih berkobar? Iyalah, mantap sekali. Masih bergairah terus dalam Tuhan? Oh, berarti benar-benar membangun secret room ya? Amin. Amin. Waktu kita membangun hubungan pribadi dengan Tuhan, kita memiliki keintiman dengan Tuhan secara pribadi, api itu menyala. Yuk, saya terus belajar tentang kasih Tuhan untuk kita terus ada di dalam Dia. Yuk kita buka kembali yuk Ulangan 8 ayat 2 dan 3, kita sama-sama baca. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Kita sama-sama baca ya. Ulangan 8 ayat 2 dan 3. Sudah dapat semuanya? Ya, sudah dapat, kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang pada perintahnya atau tidak. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Saya sudah pernah bagikan firman Tuhan ini, tapi terus mau belajar ada di sini. Apalagi kita sudah diberikan kebenaran firman Tuhan untuk berkobar, menyala, lalu untuk membangun yang namanya secret room, ya, berdoa yang secara pribadi yang tertutup, jangan ada celah, pintu itu tertutup. Kita sudah belajar itu. Kembali saya terus belajar di sini. Di sini dikatakan ayat 2 itu, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada di dalam hatimu. Ini kepada bangsa Israel dikatakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan kau lakukan atas kehendak Tuhan Allah di padang gurun selama 40 tahun ini. Jadi di sini dikatakan di dalam perjalanan yang dilakukan untuk mengingat, karena perjalanan itu adalah atas kehendak Tuhan, ya. Perjalanan itu adalah atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun. Saya percaya setiap kita, kalau saya tanya, apakah engkau mengasihi Tuhan? Semua pasti mengasihi Tuhan. Coba sebentar kita mereplay ke belakang. Ini 40 tahun yang lalu, siapa di antara kita dulu begitu engkau ikut Tuhan pertama kali, atau ada juga pertama kali ikut Tuhan, terima Yesus biasa,
Tapi seminggu kemudian, 2 minggu kemudian terjadi ada kobaran api, ada suatu nyala api. Begitu rindu sekali untuk mengasihi Tuhan. Coba sebentar kita merefleks ke belakang, gimana dulu kita di dalam memulai awal perjalanan kita mengikut Tuhan. Coba, berapa tahun sudah engkau mengikut Tuhan? Setelah menjadi memiliki kehidupan yang baru, gitu ya, yang terima Yesus. Siapapun kita yang hadir hari ini, coba ingat, siapa di antara kita yang dulu begitu sangat bangga dengan Allah, seperti lagu pujian tadi. Begitu dalam perjalanannya mulai ikut Tuhan itu begitu sangat bangga dengan Tuhan, begitu sangat mengasihi Tuhan, begitu semangat yang namanya doa, baca firman Tuhan, mengunjungi, begitu sangat mengasihi Tuhan. Bahkan belajar, ada yang mengecewakan, belajar untuk melepaskan pengampunan, disakiti, begitu belajar sekali untuk mengasihi. Mengalami hal yang tidak baik, tetap yang namanya berjuang. Karena apa? Sudah merasakan, sudah menikmati Yesus yang dimilikinya itu, Yesus yang dikenal itu. Sampai waktu mengalami kasih Allah itu dan rindu sekali untuk mengasihi Tuhan, ada begitu seseorang tuh berjuang sekali dia untuk melakukan apa yang bisa dilakukan sebagai wujud di dalam mengasihi Tuhan. Begitu dilakukan sebagai untuk menyatakan betapa dia mengasihi Tuhan. Di sini katakan, ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan. Ingatlah kepada perjalanan yang kau lakukan. Masing-masing kita yang kita lakukan. Coba ingat sebentar, gimana perjalanan? Kalau yang berkeluarga, dulu mungkin belum berkeluarga, lalu rindu, saya nanti kalau berkeluarga, sudah punya pasangan hidup, saya akan seperti ini dengan pasangan saya. Akhirnya berdoa dengan sungguh-sungguh supaya memiliki pasangan hidup. Dan setelah memiliki pasangan hidup, bisa banyak hal terjadi. Seperti yang ayat 2 dan 3 ini. Bisa banyak hal terjadi. Sebelum memiliki pasangan hidup, udah berdoa dulu. Kenapa berdoa dulu? Karena dimulai dari perjalanan awal. Ingatlah kepada seluruh perjalanan. Dimulai dari perjalanan awal. Bagaimana dia memulai hidupnya dengan Yesus. Mengalami cinta yang luar biasa dengan Yesus. Lalu merindukan, setelah saya nanti menikah, saya rindu pasangan saya juga yang mengasihi Engkau Tuhan. Dan di sini yang belum menikah, yang belum punya pasangan, di dalam perjalanan hidupmu juga pasti engkau punya suatu kerinduan. Tuhan, walaupun saya masih remaja, saya kuliah, saya bekerja, waktu engkau memulai seluruh perjalananmu dari awal, kau pasti rindu. Saya ingin Tuhan ada di dalam melakukan kehendak-Mu. Ada di dalam melakukan kehendak-Mu. Belajar terus untuk berjalan. Belajar terus, kenapa?
Karena setelah menikmati, setelah mengenal Yesus itu, pertama kali dia terima Yesus, dia menikmati kasih Yesus. Ada masalah, dia berdoa, mengalami kekuatan. Ada sesuatu yang gak baik, dia mengalami kekuatan. Kenapa? Karena di awal dari memulai kehidupannya, dia hanya memiliki satu hubungan pribadi dengan Yesus. Dan dia menikmati, seseorang ini menikmati kasih Yesus di dalam hidupnya. Justru di dalam waktu seseorang ini punya masalah, dia malah bersaksi, bercerita di komunitas, di tempat dia di mana bekerja. Kenapa? Bukan ada yang sedang menguatkannya, tetapi dia menikmati kasih Tuhan. Sehingga dia jadi rindu terus untuk mengasihi Tuhan. Sampai bukan hanya rindu mengasihi Tuhan, sampai berkata lagi, Tuhan, bawa saya mau Tuhan untuk ada bersama-sama dengan Engkau. Bahkan waktu menaikkan pujian, bukan lagi karena musik, mengangkat tangan begitu sukacita. Karena kenapa? Mengalami Yesus, dan karena ungkapan kasihnya kepada Yesus, begitu bukan lagi melihat kanan dan kiri padahal dia bisa punya masalah, tetapi mengangkat tangan bersorak-sorai. Bahkan waktu berkata, waktu gereja dia di akhir zaman, dia ingin di sana, bahkan berarti aku mau di sana Tuhan. Waktu gereja bangkit di akhir zaman, aku mau di sana. Aku mau di sana Tuhan. Kenapa? Karena ada satu kerinduan di dalam mengasihi Tuhan. Di dalam perjalanan hidupnya, waktu tiba nanti di zaman akhir, dia berseru, saya mau di sana Tuhan. Kalau tadi 40 tahun. Dan sekarang tiba kita kepada suatu masa, keadaan yang banyak orang heran melihat keadaan hari-hari ini. Tadi adalah mereplay ke belakang. Begitu semua kita memuji Tuhan. Apalagi tidak ada gadget, HP-nya tidak menjadi penggoda. Bisa di masa-masa ini memuji Tuhan, tetap buka-buka HP, trik-trik bunyi diambil. HP-nya diambil, dibuka. Tapi bukan karena HP masa dulu tidak ada, tapi karena kasihnya kepada Tuhan. Begitu dia merindukan Tuhan, begitu rindu sekali merasakan hadirat Tuhan, begitu rindu sekali merasakan jamahan Tuhan, begitu rindu sekali hadirat Tuhan itu bisa dinikmati, mengalami kebersamaan. Saya jadi teringat di mana saya dulu waktu menulis lagu. Hanya pribadimu yang membuatku menjadi puas. Karena kenapa? Saya begitu menikmati sekali. Indah sekali pribadi dia. Waktu Yesus itu kita nikmati. Bukan lagi mencari kehormatan, kekayaan, harga diri. Orang bisa menilai seseorang, tapi dia udah lagi gak penilaian itu. Karena kehadiran Yesus itu udah membuat suatu kepuasan. Bukan kehormatan, bukan harga diri. Yesus yang luar biasa itu. Sekarang gini, kita sekarang tiba ada di dalam kondisi
masa-masa seperti ini. Kasih Allah, firman Allah, kasihnya itu tidak berubah. Dan Allah kita, Tuhan kita juga terus melihat, memandang kita. Apa yang kita mulai dahulu, kita merindukan mengasihi Dia, terus itu Allah lihat. Terus Allah melihat itu. Dia terus tahu, mengenal kita, seperti apa kasih kita kepada Dia. Apakah kita masih terus mengasihi Dia? Di zaman ini begitu banyak godaan, begitu banyak tantangan, bahkan udah tahu kebenaran dalam suatu pasangan suami istri bisa sekali mudah berkata-kata yang tidak baik kepada pasangannya. Apalagi kalau melihat tontonan-tontonan yang muncul-muncul, seorang papa ke anaknya marah, seorang mama kepada ke anaknya, kondisi sekarang. Tetapi ada satu hal, apa yang kita mulai, ingatlah dalam perjalanan kehendak Allah 40 tahun. Ingatlah dong. Tapi Allah terus melihat kita. Berapa tahun yang lalu, kapan kita? Kasih yang kita mulai, kita terima Yesus yang ada dalam hati kita itu. Terus ada bersama kita itu. Dan masuk dalam hati kita, kita terima Yesus. Dalam perjalanan hidup kita ini, kita mengasihi Yesus dan Tuhan tahu apa yang kita lalui, kehidupan sekarang ini. Yang tadi bisa seseorang mengalami yang indah, lalu jadi tidak indah. Istrinya tadinya begini sabar, jadi tidak sabar. Suaminya, masalah pekerjaan. Apalagi kemarin, ya saya bersyukur sekali saya dulu pertama kali melayani itu sebelum Samarinda saya pelayanan pelajar. Jadi saya dulu rajin masuk sekolah demi sekolah. Saya masuk sekolah, saya melayani, lalu komunitas-komunitas. Padahal saya dulu masih niat bekerja, tapi saya dulu udah banyak waktu jadi pelajar-pelajar. Dan salah satu pelajar itu saya layani dia dari kelas 1 SMP. Jadi dari kelas 1 SMP, kelas 2 SMP, kelas 3 SMP akrab dengan saya karena suka ke rumah, pulang sekolah datang ke rumah laki-laki. Tapi sekarang pekerjaannya lumayan bagus. Jadi dia dari Sangkulirang, dia mendekati Berau, dia WA, "Kak, saya mau ke rumah," dia bilang. Datang ke rumah untuk ini sawit, ya. Apa ceritanya? Untuk masa-masa sekarang ini. Dia bilang, "Kak, tahu nggak? Disebutin satu tempat, karena dia ada di mana-mana tempat gitu ya, satu tempat. Disiapin loh, Kak, kayak ada tempat untuk wanita-wanita." Dia kebayang, iya sebetulnya. Si suami kerja jauh, lalu disediain wanita-wanita. Ada tempat, bukan disediain perusahaan ya, tetapi kayak ada tempat-tempat seperti itu. Mereka kerja bisa nanti sebulan, 2 bulan, seperti itu. Terbayang oleh kita kalau seseorang itu tidak mengasihi Yesus dan tidak terus ingin berjalan bersama Yesus. Banyak kemarin bercerita, keadaan hari-hari sekarang banyak terjadi, tapi mari kita pegang. Apa yang kita mulai dahulu, terus Tuhan melihat hati kita. Yuk kita buka yuk Yohanes 14. Kita buka Yohanes 14. Ayat 15. Kita sama-sama baca Yohanes 14 ayat 15. 1, 2, 3. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita lihat sini. Yesus bilang tuh, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ini perkataan Yesus. Bagaimana dong? Yesus katakan, kalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku.
dalam perjalanan hidup kita ini, Tuhan melihat banyak hal terjadi. Tapi Tuhan juga merindukan, mengajak kita. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Orang yang mengasihi Yesus itu, dia akan melakukan perintahnya. Kenapa? Sebagai kasihnya. Sebagai kasihnya. Karena dia begitu mengasihi Yesus, akhirnya apa yang diminta Yesus, dia belajar untuk melakukannya. Contoh, dalam keluarga suami istri. Seseorang suami bisa melihat kok istri saya, tapi karena dia mengasihi Yesus, bukan lagi melihat apa kekurangan suami, tapi apa yang dia adalah menuruti perintah Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Kita semua tahu nih, kalau kita pelajari pasti banyak perintah-perintah Tuhan bagi kita. Jangan membenci, jangan menghujat, jangan menghakimi, kasihilah musuhmu, banyak perintah Tuhan Yesus. Hormati orang tuamu. Bagaimana yang pelajar, yang anak muda-muda bisa menghormati orang tua? Satu, turuti perintah Tuhan. Ada kekuatan di dalam melakukan firman Tuhan. Amin. Kita bisa begini, kok mama saya begini, kok bapak saya begini. Bisa, itu normal, bisa terjadi karena orang tua kita juga ada kekurangannya. Tetapi kita akan dimampukan untuk tidak mengeluarkan suatu kata-kata. Kenapa? Kita memegang perkataan Yesus. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Begitu juga dengan suami istri. Bagaimana istri melihat suami? Bisa tidak seperti yang kita lihat atas suami kita. Si istri juga begitu dengan atas suaminya. Di sini katakan, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Akhirnya dalam perjalanan kehidupan kita ini, kita bisa yang namanya terjatuh. Gak tahan. Tapi kembali, karena kita menuruti perintah Tuhan, karena kita mengasihi dia, kita akhirnya berpegangan lagi. Jatuh, kita pegangan. Pegangannya kenapa? Bangkit berdiri. Kepada firman-Nya. Bangkit lagi. Ya Tuhan. Mengalir air mata bukan karena kecewa. Mengalir air mata bukan karena begitu sakit perkataan siapa yang membuat kita sakit, pasangan kita kah, keadaan kah, suatu kehidupan kah, bukan. Tapi karena begitu melakukan sesuatu perintah Tuhan, perkataan Tuhan, mengalir kasih Tuhan sehingga Tuhan, makasih Tuhan. Makasih. Aku bersyukur untuk hari ini. Makasih. Kau izinkan, kita mungkin jangan kata-kata kau izinkan dulu. Suamiku begini, istriku begini, makasih Tuhan. Ada menangis karena begitu sakit, tapi mengalir air mata bahkan. Makasih Tuhan. Haleluya. Kenapa? Karena mengalir suatu aliran kehidupan. Karena Roh Kudus bekerja. Waktu Roh Kudus bekerja, bukan hanya beri kekuatan, tapi ada kelegaan. Kita lihat ayatnya 16. Ya. Waktu Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Dan Yesus bilang, aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia, tetapi kamu mengenal dia sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Pujian tadi, kasihnya menyertai kita. Rohnya kebenaran itu ada pada kita. Di situ dikatakan ayat 17, yaitu roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima dia. Dunia nggak bisa dapat. Kok kamu? Apakah
kata dunia? Kok kamu mau sih dibuat seperti itu? Itu kata dunia. Kok kamu mau? Di tengah pekerjaan juga bisa terjadi ketidakenakan, percakapan, sesuatu yang tidak baik dalam dunia pekerjaan. Lalu belajar untuk berdiam, untuk melepaskan berkat, pengampunan. Orang heran. Dalam pekerjaan, dalam rumah, dunia gak bisa menerima ini. Gak bisa melihat ini, karena mereka gak mengenal. Tetapi di sini kata, tetapi kamu mengenal dia. Kita mengenal dia. Dari mana kita mengenal dia? Oke, kembali secara lagi yang tadi. Pertama kali kita terima Yesus, kita pernah mengalami, mengasihi dia, ingin melakukan, jadi kita mengenal. Kalau seseorang gak mengenal dia, dari awal dia gak ada satu keinginan yang mau begini. Mendoakan orang, mengunjungi orang. Karena pengenalannya begitu pertama terima Yesus, dia rindu. Ya aku udah diselamatkan, saya juga ingin dia diselamatkan. Karena pengenalannya pertama kali menerima Yesus, Roh Kudus itu ada. Dia menerima Yesus, menerima Roh Kudus ada dalam hatinya. Bukan hanya ada, tapi menyertai. Bahkan dia menolong lagi. Roh yang kita terima itu menyertai kita, ada di dalam kita, menolong kita. Sehingga pertama kali, yang tadi saya bilang dari awal, kita mengenal dia sebenarnya pertama kali, kita rindu. Ngajak orang supaya diterima Yesus, diselamatkan juga. Ada orang sakit kita doakan, orang punya masalah kita kunjungin, kita doakan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, saya waktu belajar ini, Tuhan, biarlah di hari-hari ini, di masa-masa ini, kami terus melihat, bukan lebih kuat melihat situasi yang kami hadapi, situasi yang kami lihat, tapi untuk melihat Engkau ada di dalam kami, Roh-Mu ada dalam kami. Kebenaran itu yaitu roh kebenaran itu ada dalam kita. Seseorang bisa jadi minder, rendah diri, bawaannya jadi emosi. Waktu seseorang, bukan anak Tuhan mungkin yang bertanya, dia lagi punya sesuatu, gimana? Udah terjawab kah masalahmu bro? Sehingga dia ini kalau ketemu orang jadi takut sekali. Kalau nanti aku ditanya nih, kalau apa yang menjadi kebutuhannya, apa yang menjadi pergumulannya belum terjawab. Sehingga seseorang ini jadi susah bergaul. Kalau dia bergaul, nanti dia paling bertanya sama saya. Benar saya masih ada di dalam masalah saya. Saya belum keluar dari pergumulan saya. Nanti kalau saya ditanya, apa yang saya jawab? Akhirnya apa? Menghindar dari ketemuan dengan orang. Begitu di WA bisa tidak menjawab suatu WA. Begitu telepon tidak diangkat. Kenapa? Paling nanti dia nanya ini nih, sedangkan saya belum bisa ada di situ. Tapi berbeda. Kalau seseorang ini adalah anak Tuhan yang dari awal waktu dia terima Yesus, melihat terus Yesus yang ada dalam dirinya, beda. Akan ada sukacita karena ada Roh Kudus. Yaitu ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Ya supaya Ia menyertai kamu selamanya. Ada Roh Kudus, ada Roh penolong. Berarti seseorang ini tidak lagi berjalan bersama dengan Roh Kudus. Berarti seseorang ini tidak lagi menikmati suatu hubungan dengan Roh Kudus. Tapi kalau dia berjalan dengan Roh Kudus yang terus menyertai dia, dia tidak akan melihat lagi seperti apa pertanyaan orang lain. Karena orang itu tidak mengenal Bapa, dia tidak mengenal Roh Kudus, tidak mengenal kebenaran. Dunia tidak mengenal, sehingga yang dilihat adalah apa seperti yang dia lihat dengan kacamatanya. Tapi beda kita di hari-hari ini, di dalam berjalan bersama Tuhan. Jadi di hari-hari ini, kalau seseorang tidak kuat berjalan dengan Roh Kudus, dia akan bisa jadi lemah untuk yang terus namanya berjalan, berkobar, api itu menyala. Ini kalau orang bertanya, ada sesuatu kah? Jadi suatu PR dalam dia, kok ini saya belum jawab. Sampai kapan saya kayak gini? Ini sudah 2022, 2023, sekarang masih lagi 24.
Gimana? Masih jauh lagi 2005? Masih 2005 masih begini kah? Disitulah saatnya datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus. Ada Roh Kudus, ada Roh Allah yang menolong, yang menguatkan. Bahkan Roh Kudus itu yang akan berbicara waktu kita baca firman Tuhan. Bisa terurai air mata. Seseorang bisa, karena Roh Kudus itu bekerja. Dia mengingat firman Tuhan yang dibaca pun, air mata bisa mengalir. Padahal dibacanya kapan firman Tuhan itu tadi pagi dalam perjalanan. Terus diingatnya perkataan Tuhan itu. Waktu dia baca firman Tuhan itu, dia merasakan Roh Kudus sedang berbicara pada dia. Dia ingat, dia mengalir air mata. Ada kekuatan indah sekali berjalan bersama Roh Kudus. Luar biasa kasih Yesus kita. Kasih-Mu, wow, amin. Karena di situ dikatakan, jika engkau mau ngasih aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Tapi Yesus bukan gini, kamu akan segala perintahku, lalu tinggal dia, enggak. Tapi dia bilang, aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Diberikan roh penolong. Roh kebenaran, dunia gak melihat dia. Orang lain tidak bisa memahami. Keluarga besar bisa tidak memahami. Karena mereka gak mengenal. Tapi kalau mereka mengenal, mereka berbeda. Di situ juga anak-anak muda, anak-anak remaja. Di tengah sekolah, di pergaulan, bisa diolok. Enggak gaul, kamu gak begini. Kok kamu masih begini? Mereka gak. Mereka bisa buka HP, ketawa-ketawa, melihat tontonan yang menjijikkan. Lalu ada anak Tuhan di sekolah itu kah, di kampus, justru menolak. Alah, mana zaman sekarang? Ayo di sini, lihat nih lagi gini ada tontonan. Mereka ketawa-ketawa, gitu. Diolok, dibully. Karena masuk kepada suatu masa seperti keadaan hari ini. Ayo lihat ini, mereka rame-rame menonton. Ketawa-ketawa. Bagaimana yang pelajar, yang mahasiswa? Karena tidak enak, saya datang aja deh. Kampungan kamu, norak kamu, sini. Mungkin ada yang sampai menarik. Sini, ayo. Tapi berbeda. Seorang pelajar tersebut, seorang anak mahasiswa tersebut, aku mengasihi Engkau Yesusku. Lebih baik aku dibully mereka, diketawain mereka, asal Engkau tidak meninggalkan saya. Asal Roh Kudus tidak berduka di dalam saya. Jangan sampai Roh Kudus itu berduka. Jangan sampai Roh Kudus itu berduka. Dalam keluarga, dalam banyak hal bisa terjadi macam. Bagaimana terus kita memegang perintah Tuhan itu untuk mengasihi Dia? Wow, luar biasa Yesus kita. Aku berikan penolong. Bahkan menyertai kamu sampai selamanya. Menyertai kita sampai selamanya. Oke Bu, itu dalam masalah gitu. Gimana kalau masalah yang berat? Siapa di kita sedang mengalami masalah yang begitu sangat berat? Ingin mengasihi Tuhan, tapi sedang mengalami suatu masalah yang begitu berat. Sedang mengalami itu masalah yang begitu serius. Sedangkan selain ingin sekali mengasihi Yesus, tapi mengalami masalah yang begitu berat. Kalau saya cerita paling jawabannya, ya berdoa aja Tuhan menolongmu. Tapi tahu gak kamu apa masalah saya? Kalau saya terbuka, minta dukungan doa, oh ya berdoa lagi, berdoa aja. Tuhan pasti dengar.
Tapi ini sudah sampai sepertinya habis keadaan saya. Dan sakit. Seseorang bisa terjadi mengalami ini. Tapi berbeda sekali. Orang yang ada terus di ayatnya, yang 15 dari Yohanes 14-15 tadi itu, menuruti segala perintahku. Yuk kita buka yuk di Daniel, kita belajar yang di Daniel. Daniel 3 ya. Kita belajar Daniel 3. Di Daniel 3. Di sini suatu kali saat ayat 1 itu, Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta, ya, Daniel 3 ayat 1. Raja Nebukadnezar membuat sebuah patung emas yang tingginya 60 hasta dan lebarnya 60 hasta, didirikannya di dataran Dura di wilayah Babel. Lalu ayat 2, setelah didirikannya, lalu Raja Nebukadnezar menyuruh orang mengumpulkan para wakil raja, para penguasa, para bupati, para penasihat negara, para bendahara, para hakim, para ahli hukum, dan semua kepala daerah untuk menghadiri pentahbisan patung yang telah didirikannya itu. Semua dikumpulin untuk melihat patung itu. Salah satu contoh tadi di kelas ada untuk melihat tontonan, ini patung yang ingin dilihat. Untuk semua melihat patung itu. Dan segala bangsa untuk melihat itu. Dan kita lihat ayat 5 dan 6. Dikatakan di situ, demi kamu mendengar bunyi sangkakala, seruling kecapi, rebab gambus, terdam, dan berbagai-bagai jenis bunyi-bunyian, maka haruslah kamu sujud menyembah patung yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika-kita juga ke dalam perapian yang menyala-nyala. Wow, begitu berat tantangannya. Siapa yang tidak sujud dengan patung emas itu akan dilemparkan kepada perapian yang menyala-nyala. Tadi di suatu kelas, di suatu sekolah, ayo kampungan kamu bisa dibully. Atau ini lagi tantangannya di hari-hari ini. Kalau engkau mengasihi aku akan menuruti segala perintahku. Lagi buka HP, muncul iklan yang seorang wanita pakaiannya tidak benar. Muncul iklan atau terlihat pria dan wanita. Ini patung untuk sujud nyembah. Di hari-hari ini juga, bagaimana seseorang untuk bisa melewati, untuk tidak begitu muncul, tapi apakah dia udah tahu mengasihi Yesus? Kembali saya ulang lagi, ingatlah perjalananmu dalam kehendak Allah. Dulu dia ingin sekali, aku mengasihi engkau Tuhan, saya ingin engkau, bahkan kalau nanya, aku mengasihi engkau Yesus dengan senang, begitu indah menikmati pujian itu. Tapi sekarang apakah lagu pujian itu masih hidup, masih ada? Waktu ada muncul sesuatu di HP ini, tontonan yang tidak kudus, tontonan yang tidak baik, yang merusak pandangan kita. Kita lihat, kita nikmati. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Akhirnya dilewati untuk tidak menontonnya. Tapi berbeda. Kasihnya itu sudah mulai. Saya sudah dapat firman itu hari ini. Tuhan, biarlah kami di hari-hari ini semakin mengasihi Engkau. Semakin mengasihi Engkau. Dulu dalam awal perjalanan kita mengasihi Dia, tapi di hari ini semakin mengasihi Dia. Kalau gak kuat di hari-hari ini untuk semakin mengasihi Dia, banyak hal akan menarik kita, menggoda kita. Tadi di patung dibuat untuk disuruh datang raja-raja untuk sujud
Sekarang jangan sujud dulu deh, melihat dulu, datang dulu baru sujud. Sekarang nih, ada yang kotor, dilihat dulu, dibuka, malah ditonton, dinikmati lagi. Semakin diserukan. Besoknya malah dia mencari lagi. Berarti apa? Kalau tadi sujud. Kalau ini apa? Mencari lagi. Ada keinginan daging lagi. Ada keinginan yang tidak baik lagi. Dalam mengecewa dengan seseorang, sakit hati dengan seseorang, bukannya sembuh melepaskan pengampunan karena ada Roh Kudus, ada Yesus, kasih, tapi semakin membesar sama. Saya melihat dia, dia memang begitu. Makin membesar roh yang dia kebencian dalam dia, makin besar roh kekecewaan dalam dia. Apakah itu tentang suaminya, apakah itu tentang istrinya, tetangga, dengan siapapun. Semakin besar roh yang tidak enak dalam diri dia. Bukannya melepaskan suatu pengampunan lalu memberkati Tuhan. Saya sakit memang. Secret room. Indah sekali dalam secret room. Jadi bahasanya baru saya tahu, gayanya itu dari hambanya. Saya kalau nggak salah di mimbar ini saya suka membagikan, di Lobuah juga saya suka membagikan. Saya suka bilang, sekarang nanti datang pagi-pagi. Mau ngomong aja udah mau nangis. Pagi-pagi nanti saya duduk. Oh, makasih Tuhan Yesusku, I love you. Udah ngerasain gitu. Padahal bajunya baju tidur. Hari ini saya masih memiliki baju, walaupun baju tidur gitu, jadi daster gitu. Tapi karena ungkapan kasih yang saya bersyukur untuk pagi hari itu, saya merasakan hadiratnya. Jadi muji Tuhan. Bisa akhirnya muji Tuhan yang tadinya duduk, jadi jalan-jalan saya di kamar itu. Saya jalan-jalan. Jadi waktu hambanya bagikan tentang secret room, saya mah polos aja, tulus aja. Di Lobo juga suka saya bagikan itu. Indah sekali, waktu punya masalah, masuk dalam kamar, sampaikan. Mau menyampaikan apa kepada Bapak kita? Secret room, secara pribadi sampaikan. Sakit, kecewa, sampaikan. Bukan semakin dinikmati sehingga api itu membesar. Api kemarahan itu, api kekecewaan itu semakin meledak. Kalau engkau mengasihi aku, engkau akan menuruti segala perintahku. Itu kata Yesus. Bukan semakin meledak, tapi datang secara pribadi. Datang pada Tuhan, sampaikan. Makasih Tuhan. Hari ini malah akhirnya terjadi, saya berkati. Dengan siapa? Dengan istrimu, dengan suamimu, dengan teman di kampus, dengan kerjaan. Saya berkatinya Tuhan, saya berkati. Tadinya lemes, jadi ngangkat tangan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kita lihat di sini yang Daniel 3, bagaimana mereka begitu luar biasa sekali, Sadrak, Mesak, Abednego ini. Di situ ada perintah untuk sujud, yaitu ayat 6. Siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan seketika itu juga ke dalam perempuan yang menyala-nyala. Apa yang terjadi? Waktu itu dibunyikan, mereka malah gak datang, gak ada sujud. Lalu ketahuanlah seseorang, mereka itu gak datang. Kita udah pasti tahu ceritanya ini. Ya, akhirnya ngadu. Kalau ada yang tidak sujud, sedangkan mereka semua sujud. Mereka itu semua sujud. Ya, kita lihat ayat 7. Sebab itu demi segala bangsa mendengar bunyi sangkakala, seruling, kecapi, rebab, gambus, dan berbagai jenis bunyi-bunyian, maka sujudlah orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa, dan menyembah patung emas yang telah didirikan Raja Nebukadnezar itu. Mereka sujud. Tetapi Sadrak, Mesak, Abednego enggak. Tidak ada. Akhirnya dilaporkan. Ayat 11.
Dan siapa yang tidak sujud menyembah akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Disampaikan kepada mereka. Ya, ayat 13. Sesudah itu Nebukadnezar memerintahkan dalam marahnya dan geramnya untuk membawa Sadrak, Mesak dan Abednego menghadap. Setelah orang-orang itu dibawa menghadap raja. Dibawa, apa kata mereka? Ayat 14. Berkatalah Nebukadnezar kepada mereka, apakah benar, hai Sadrak, Mesak dan Abednego, bahwa kamu tidak memuja dewaku dan tidak menyembah patung emas yang kudirikan itu? Ditanyanya mereka, apakah benar? Apa jawab mereka? Kita lihat ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak dan Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Ini yang luar biasa, ayat 17. Saya ulang dari ayat 16. Lalu Sadrak, Mesak, Abednego menjawab Raja Nebukadnezar, tidak ada gunanya kami memberi jawab kepada tuanku dalam hal ini. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dari dalam tanganmu, ya Raja. Ayat 18 ini luar biasa. Tetapi seandainya tidak, hendaklah tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang tuanku dirikan itu. Luar biasa. Sadrak, Mesak, Abednego begitu mengenal Allahnya, begitu tahu bahwa tidak ada yang disembah selain Allah. Mereka waktu disuruh menyembah sujud kepada patung itu mereka tidak mau. Lalu hukumannya mereka akan dibakar. Mereka gak peduli. Bahkan dibilang, kalau Allah kami gak menolong, ya gak apa-apa. Karena begitu tahu memegang perintah, mereka mengasihi Allah dan dipegang terus. Tidak ditolong pun. Walaupun suamiku masih seperti ini, istriku seperti ini, tapi Tuhanku, saya mau terus belajar datang dengan Engkau. Di tengah pekerjaan yang menyakitkan, situasi apa saat ini yang sedang begitu menyakitkan? Tantangan, godaan. Mari kita terus, kalau Engkau mengasihi aku, Engkau akan menuruti segala perintahku. Sakit memang, tapi terus pegang. Sakit, saya percaya. Pasti akal budi Sadrak, Mesak, Abednego kalau kami dibakar, wow. Tapi mereka tetap berkata, memegang sesuatu perkataan, kalaupun tidak ditolong, ya gak apa-apa. Apa yang terjadi? Kita semua pasti udah tahu. Ya, kalau ditolong, ya ditolong, tapi kalau ditolong, gak ditolong. Akhirnya udah, Raja Nebukadnezar marah sekali. Ya, ayat 19, maka meluaplah kegeraman Nebukadnezar, air mukanya berubah terhadap Sadrak, Mesak, Abednego. Lalu diperintahkannya supaya perapian itu dibuat 7 kali lebih panas dari yang biasa. Dibuat lebih panas, sangat menyala-nyala sekali, sangat menyala-nyala. Ayat 20, kepada beberapa orang yang sangat kuat dari tentaranya dititahkannya untuk mengikat Sadrak, Mesak, Abednego dan mencampakkannya mereka ke dalam perapian menyala-nyala itu. Lalu diikatnya ketiga orang itu dengan jubah, celana, topi, pakaian mereka yang lain. Dicampakkannya ke dalam perapian menyala-nyala. Karena titah raja itu keras, dipanaskannya perapian itu dengan luar biasa sehingga nyala api itu membakar mati orang-orang mengangkat Sadrak, Mesak dan Abednego itu ke atas. Ayat 23, tetapi ketiga orang itu kita lihat, yakni Sadrak, Mesak, Abednego jatuh ke dalam perapian yang menyalanya itu tidak dengan terikat. Ya, dalam perapian yang menyala itu dengan terikat. Tapi apa yang terjadi? Kita lihat ada berat. Kemudian terkejutlah Raja Nebukadnezar, lalu bangun dengan segera berkata ia kepada menterinya, bukankah 3 orang yang telah kita campakkan dengan terikat ke dalam api itu? Jawab mereka kepada raja, benar ya Raja, katanya. Tetapi 4 orang kulihat berjalan-jalan dengan bebas di tengah api itu. Mereka tidak terluka dan keempat itu rupanya seperti dewa. Kita kembali yang tadi Yohanes 14 ayat 16 itu. Ya, aku akan memberikan kepadamu seorang penolong. Amin. Dan ini Sadrak, Abednego mengalaminya. Mereka bertiga jadi begitu juga dengan kita. Amin. Amin. Yuk kita terus bangun hubungan pribadi kita. Yesus kita itu luar biasa. Belajar. Bahkan saya waktu dapat firman Tuhan ini,
Tuhan, kami sudah banyak belajar, kita hari Minggu kemarin juga diberkati. Biar kami terus memegang perkataan-Mu Tuhan, dengan mengasihi Engkau. Kamu terus terhubung dengan Engkau. Bisa banyak hal masalah terjadi, dimulai dari rumah, dari Yerusalem, di rumah. Tapi mari kita pegang perintahnya. Kenapa? Kenapa jadi lelah? Karena dasarnya bukan karena mengasihi Yesus. Tapi kita melakukannya adalah karena mengasihi Yesus. Amin. Ada kan gini, di rumah, di tengah pekerjaan, kayak terpaksa gitu ya. Dia tahu nggak baik. Kalau aku gini nggak baik, berarti aku ampun dah. Tapi beda karena kita melakukannya karena kita mengasihi Yesus. Yohanes 14:15 tadi. Kalau engkau mengasihi aku, dasarnya mengasihi Yesus. Justru kita lepaskan pengampunan dan kita akan menangis. Ada kasih yang kita nikmati. Sekarang, begitu juga untuk ke depan. Hari-hari ini banyak orang dengan mudah terbawa arus ini. Kayak tadi dengan HP. Udah tahu itu gak baik, tetap dilakukan. Yuk, kita di hari-hari ini, kita ada orang-orang yang mengasihi Tuhan. Kita terus semangat berdoa supaya banyak jiwa-jiwa diselamatkan. Amin ya. Bukan hanya kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, semakin kuat di dalam kasih Tuhan. Ya, mari di hari-hari ini kita semakin kuat di dalam mengasihi Tuhan. Ada Roh Kudus yang menjadi penolong bagi kita, ada bersama-sama dengan kita. Bukan bergantung kepada siapa pemimpinmu, pembimbingmu, Pak Gembalamu, Ibu Gembalamu, koordinatormu, tapi adalah Roh Kudus, Roh penolong yang akan diberikan bagi kita. Mungkin ini mari kita suka bagikan di komunitas kita kepada siapapun, kita berbagi. Jangan sampai dia mengasihi Tuhan tapi di hari-hari ini jadi hambar oleh karena suatu keadaan. Berarti ada suatu masalah, dia sudah jauh dari Tuhan. Padahal ada penolong yang Tuhan berikan sama dia. Ada Roh Kudus yang memimpin dia dalam seluruh kebenaran. Orang bisa heran dengan dia, kenapa kamu gini? Tapi karena memang dunia tidak mengenal. Tapi kita bersyukur, kita punya Yesus yang terus kita bisa tampil di hari-hari ini. Kita maju, kita semakin menyala. Amin? Amin? Katakan kanan kirimu, yuk kita semakin menyala mengasihi Tuhan Yesus kita. Oke, yuk kita datang pada Tuhan, saya minta pemain musik. Mau bangkit di masa-masa ini? Mau bangkit? Mau bangkit? Amin. Ini kedinginan atau enggak mau bangkit ya? Mau bangkit? Bangkit. Ini karena saya kah? Mau bangkit? Yuk kita naikkan pujian. Waktu gereja bangkit di akhir zaman. Amin. Apapun yang terjadi kita mau di? Amin. Bangkit berdiri enaknya dong kita. Hey! Waktu gereja bangkit di akhir zaman, seorang kudus penuh kuasanya, mereka menceritakan firman-Nya. Ku mau di sana.
pada kami. Kuasa itu sudah ada pada kami. Ini kami siap Bapakku. Karena Engkau bukan dari kuat, hebat, dan gagah kami. Bapa, ini kami mau saling belajar, saling membangun, saling mengasihi di dalam nama Engkau Yesus. Biarlah kami Tuhan terus terbangun dalam gerakan sepakat 2-3 orang itu. Di situ bisa saling mendoakan. Biarlah di hari-hari ini semakin bergairah ada di dalam sana. Makasih Tuhan Yesusku. Kami bersyukur dalam perjalanan hidup kami mau terus dari awal mengasihi Engkau. Dan Engkau melihat hati kami mau terus ada dan belajar di sana. Makasih Roh Kudus, Engkau yang terus menyertai kami. Dan hidup kami juga menjadi berkat, membawa banyak orang supaya mereka juga ada di dalam Engkau. Makasih Tuhan Yesusku. Hamba bersyukur, hamba sudah selesai. Engkau yang terus berbicara pada kami. Di dalam nama Yesus Haleluya. Amin. Silakan duduk. Bapak Ibu bangkit berdiri, kita akan memberikan persembahan kita. Semua sudah dapat amplop ya. Oh ada yang belum ini, Esther, amplopnya. Ya, oke.
Engkau luar biasa kasih-Mu, sungguh luar biasa bagi kami. Kami bersyukur padamu. Engkau yang sudah membawa kami ke tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah Kau bawa kami hadir di tempat ini untuk kami beribadah kepada Engkau. Kami bersyukur untuk kuasa-Mu Tuhan yang bekerja atas kami, untuk Roh yang mengurapi kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu terhadap kehidupan kami. Kami akan terus dan memuji dan meninggikan Engkau dalam seluruh kehidupan kami. Kami bersyukur untuk apa yang Engkau sudah berikan bagi kami. Kami sudah memberikan kepada Engkau persembahan kami Tuhan. Kami bersyukur bahwa kami memberikannya dengan ucapan syukur kami dan berkat yang berlimpah Tuhan. Kami memberikannya kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu Tuhan Yesus. Kau memberkati apa yang sudah kami berikan Tuhan, dan Kau memberkati apa yang sudah kami berikan ini bagi kemuliaan nama-Mu, untuk berkati banyak pelayanan, untuk berkati banyak tempat Tuhan. Kami bersyukur padamu. Kami percaya bahwa Engkau memberkati kami Tuhan. Terima kasih. Kami bersyukur padamu untuk anugerah-Mu yang besar. Kami bersyukur kami bisa memuji menyembah-Mu, meninggikan Engkau. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu yang besar terhadap hidup kami. Terima kasih Tuhan. Ini hidup kami, kami serahkan kepada Engkau Tuhan Yesus. Kami menyerahkan hidup kami, kami mengangkat tangan kami kepada Engkau Tuhan. Mari kita mengatakan ini hidup kami Tuhan. Pakai kami Tuhan bagi kemuliaan nama-Mu. Berkati kami Tuhan, apa yang kami kerjakan Tuhan, apa yang kami usahakan, apa yang kami lakukan Tuhan. Berkati apa yang kami kerjakan dalam Engkau Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya bahwa apa yang kami kerjakan itu Engkau berkati, Engkau limpahkan anugerah-Mu yang besar Tuhan terhadap hidup kami. Kami bersyukur padamu, kami sudah berterima kasih Tuhan untuk apa yang Kau sudah berikan. Kami serahkan diri kami kepada Engkau. Kami akan pulang dengan ucapan syukur kami, dan kami akan sampai ke rumah kami dan berkat yang berlimpah atas keluarga kami, atas saudara-saudara kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur padamu. Kami serahkan diri kami dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Salam dari harinya, katakan selamat hari Minggu.